Oke, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Sekarang kita ganti KD. Jadi yang akan kita bahas adalah listrik statis. Kalau sebelumnya kita belajar tentang listrik dinamis, sekarang listrik statis. Listrik statis itu anak-anak sebenarnya pernah kalian pelajari di SMP kelas 3 kalau nggak salah. Jadi kalian sudah kenal sama interaksi antara muatan listrik, baik yang bermuatan positif maupun negatif. Di sini diilustrasikan anak-anak kalau kemudian interaksi antara dua muatan yang positif itu maka akan tolak menolak. Artinya kalau sejenis, baik dua-duanya positif maupun dua-duanya negatif, maka yang terjadi adalah akan timbul gaya tolak menolak. Di sini diilustrasikan, nak, ada muatan A dan ada muatan B terpisah pada jarak tertentu, maka di muatan A akan terjadi gaya di muatan A karena pengaruh muatan B, maka dinamakan dengan FAB. Dan di muatan B akan sebaliknya, akan ada gaya FBA. Ini dibacanya gaya yang terjadi pada muatan B karena pengaruh muatan A, kira-kira demikian. Nah, yang pertama kali meneliti, menganalisis interaksi antar dua muatan ini namanya Charles Augustin Coulomb. Makanya kalian sudah kenal satuan muatan listrik itu adalah Coulomb. Itu nama Pak D saya, anak-anak. Jadi saya perkenalkan, nama lengkapnya adalah Charles Augustin Coulomb. Nah, kembali lagi ke interaksi antar muatan, anak-anak. Kalau kemudian muatannya itu sejenis, maka dia akan tolak menolak, dan kalau muatannya berlawanan jenis, maka dia tarik menarik. Demikianlah hakikatnya hukum alam bekerja, anak-anak. Jadi kalau kalian jenisnya sama, saling tertarik, itu melawan kodrat, melawan hukum alam. Karena muatan listrik saja ngerti, kalau sejenis nggak mau, tapi kalau berlawanan jenis mau. Tapi nggak ngaruh juga kan, kalian masih jomblo semua ya. Oke, demikian, nak. Nah, kemudian hasil analisis, hasil penelitian dari Charles Coulomb itu dinamakan dengan hukum Coulomb, di mana Pak D. Coulomb itu menemukan bahwa gaya antar muatan bekerja sepanjang garis yang menghubungkan keduanya dengan besar yang sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Itu bahasa susahnya. Kalau bahasa mudahnya, lihatlah rumus ini ya, anak-anak, bahwa gaya yang timbul nantinya akan sebanding dengan nilai muatannya berapa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang artinya, nak, semakin besar muatan listrik, maka gaya Coulombnya semakin besar. Semakin jauh letak antar keduanya, maka gaya yang muncul semakin kecil. Kira-kira demikian menurut bahasa mudahnya. Jadi ini kan bahasa jelimet nih, yang menurut orang-orang awam mudah, tapi kalau baca ini puyeng-puyeng. Tapi kalau lihat bahasa matematisnya, simple. Bahkan kalau dibahasakan dalam bahasa Sunda, anak-anak, gaya Coulomb itu adalah kakiku rorombehen. Mudah-mudahan ngerti kalian. Rorombehen itu kayak korengan lah mending Cirebon. Kakiku, kaki, ki, r. Kakiku rorombehen. Mudah-mudahan mudah untuk diingat. Dengan ketentuan, anak-anak, F-nya itu adalah gaya, Q1 muatan listrik, Q2 juga muatan listrik, dan R-nya adalah jarak antar keduanya. Sementara K sendiri adalah tetapan Coulomb. Berapa nilainya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Kira-kira demikian untuk pengenalan hukum Coulomb. Dulu-dulu kalian pernah belajar tentang, pernah mempraktekkan barangkali bagaimana kemudian penggaris plastik yang digesek-gesekkan ke rambut
maka dia bisa menarik partikel-partikel kecil seperti sobekan kertas dan lain sebagainya. Itu simulasi bahwa memang di alam raya ini banyak sekali benda-benda kecil yang bermuatan listrik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, lihatlah ini. Bapak akan coba simulasikan mana Pak D Coulomb. Nah, ini dia. Yang merah ini Q1 dan yang pink ini Q2. Yang merah ini bermuatan positif dan yang pink ini juga bermuatan positif. Maka gaya yang muncul adalah saling bertolak belakang. Bagaimana kemudian kalau salah satunya Pak dicoba bernilai negatif? Oke, kita geser ini. Maka jadinya saling tarik menarik. Sing iki lanang, sing iki wadon. Dan dia saling naksir, kira-kira demikian. Nah, kalau kemudian kita kembalikan lagi, gini lanang, ya emong, ya. Kira-kira demikian. Kita coba simulasikan kalau jaraknya yang kita ubah. Ini jaraknya di titik 0, Q1, Q2 nya di titik 3. Kalau kita geser, ya jadi semakin kecil. Gayanya ditandai dengan panahnya semakin kecil. Pak, pengen tahu nilainya. Kita lihat nilai 66 Newton. Tapi kalau kita dekatkan, oke, tetereng, jadinya 449 Newton. Itu hubungannya dengan jarak. Jadi semakin jauh semakin kecil, semakin dekat jadi semakin besar. Hubungannya dengan nilai muatannya. Kalau muatannya besar, maka gayanya semakin besar. Tapi kalau muatannya kecil, maka gayanya juga semakin kecil. Ini nilainya 10 mikrocoulomb. Nah, ini tanda mikro ya. Kalian mudah-mudahan masih ingat. Kalau ini saya perkecil jadi 4, maka tinggal 29. Tapi kalau ini saya perbesar lagi, dia jadi 74. Kira-kira simulasi untuk gaya Coulomb atau penerapan hukum Coulomb adalah seperti demikian. Nah, sekarang saudara-saudara, marilah kita lanjut ke bahasan berikutnya. Alkisah anak-anak disimulasikan dalam sebuah contoh soal. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Dua-duanya positif. Maka nanti yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm. Awas, hati-hati, satuannya masih senti. Jika nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9, berapakah gaya tolak menolak antar kedua benda tersebut? Maka kalau kita selidiki di analisa, kita punya data Q yang pertama 6, Q yang kedua 8. Dua-duanya 10 pangkat min 9 Coulomb. Dengan jarak 4 cm, kalau kita rubah jadi meter, jadinya 0,04 meter. Yang ditanya adalah gaya tolak menolak. Oke, kita terapkan. F sama dengan kaki kurorombehen ini. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya pinten? 6 kali 10 pangkat min 9. Q2-nya piro? 8 kali 10 pangkat min 9. Dikalikan dan dibagi. Kuadrat dari jaraknya 0,04 dikuadratkan. Sehingga kalau dihitung, anak-anak, ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 9, habis trung, maka tinggal 1, 10 pangkat min 9 ini saja. Jadi 9 dikali 6 dikali 8 dibagi 0,04 kuadrat, jadi 0,0016. Sehingga kalau dihitung pakai kalkulator atau kalian hitung coret-coret sendiri, maka hasilnya adalah 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Dengan demikian kesimpulannya, gaya tolak menolak yang terjadi adalah sebesar 27 kali 10 pangkat min 5 atau 0,00027 Newton. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan kalian semua paham. Mari kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya supaya kalian ngerti. Sebab kalau sudah dibentuk dalam latihan soal sih biasanya kalian lebih paham dan bisa membayangkan, oh nanti seperti apa.
Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 6 mikrocoulomb dan min 8 mikrocoulomb. Nah, sekarang beda. Satunya laki-laki, satunya perempuan. 6 dan min 8. Dalam satuan mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Dan terpisah sejauh 2 cm. Hati-hati, masih senti. Berapakah gaya coulomb antar kedua benda itu dan tentukan jenis gayanya. Maka, kalau dianalisa, data kita seperti ini. Q1-nya 6 mikro, 6 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya min 8 mikro, maka min 8 kali 10 pangkat min 6. R-nya 2 cm, jadikan meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2. K-nya tetapan, nilainya ini kalian semua sudah tahu. Yang ditanya F-nya, maka F sama dengan kaki kurorombehan kuadrat. F-nya sama dengan ini, kali ini, kali ini. Dibagi 2, 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga, nah, mudah-mudahan matematikanya kalian mengerti. Min 6 berarti min 12. Ini kita punya 10 pangkat 9. Jadi tinggal sisa min 3. 9 kali 6 kali min 8. Min 432. 2 dikuadratkan 4. 10 pangkat min 2 dikuadratkan 10 pangkat min 4. 432 dibagi 4 108. 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 nya naik ke atas jadi 10 pangkat plus 4. Maka tinggal 10 pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya adalah ini. Loh Pak, hasilnya minus. Iya, ini menandakan bahwa yang muatannya negatif menang. Maka arah gayanya akan menuju ke muatan yang negatif. Kira-kira demikian. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti.